Saya Trinur Hija. Saya Zaskia Lucia Gunawan. Saya Naila Putri Ramadhani Gani. Saya Faris Ajarali. Saya Nadia Putri Apriani. Bioteknologi adalah ilmu yang memanfaatkan organisme hidup, sel, atau sistem biologis untuk mengembangkan produk yang berguna bagi manusia. Salah satu cabang pentingnya adalah bioteknologi fermentasi. Fermentasi adalah proses di mana mikroorganisme seperti bakteri atau ragi mengubah bahan organik menjadi produk lain seperti alkohol dan asam laktat. Ini sangat penting dalam industri makanan dan minuman seperti pembuatan roti, yogurt, tempe, bir, serta dalam produksi energi terbarukan seperti bioetanol. Nah, penggunaan fermentasi dimulai pada ribuan tahun yang lalu oleh bangsa Mesir kuno untuk membuat roti dan bir. Namun, penemuan penting ini tentang mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi dilakukan oleh Louis Pasteur pada abad ke-19. Penemuan ini membuka jalan bagi bioteknologi modern. Nah, bioteknologi fermentasi kini digunakan dalam berbagai industri, dari makanan hingga energi. Fermentasi membantu produksi biofuel, pengolahan limbah, dan pengembangan vaksin. Di masa depan, fermentasi berpotensi mengatasi tantangan global seperti ketahanan pangan dan perubahan iklim. Jadi, bioteknologi fermentasi menunjukkan bagaimana ilmu mikroorganisme dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjadi solusi inovatif untuk masa depan. Pembuatan saus kimchi membutuhkan bahan-bahan berikut. Yang pertama, 4 sendok makan bubuk cabai, 3 sendok makan kecap ikan, 2 sendok makan minyak wijen, 3 sendok makan gula pasir, 3 siung bawang putih parut, dan setengah bawang bombay parut. Bahan-bahan tersebut kemudian diaduk hingga rata. Sawi putih yang sudah ditiriskan kemudian diberi garam di setiap helai daunnya. Kemudian ditunggu hingga sawi putih menjadi layu. Ditandai dengan tidak bisa ditekuknya daun sawi putih tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan membuat bubur biang dengan mencampurkan air dan tepung beras secukupnya hingga membentuk adonan yang kental. Yang kelima, campurkan saus yang sudah dibuat ke dalam adonan bubur biang, diaduk hingga rata. Kemudian, masukkan potongan wortel, daun bawang, dan daun bombay ke dalam campuran tersebut. Kemudian diaduk rata kembali. Setelah diaduk rata, balurkan racikan saus tersebut ke setiap helai daun sawi putih. Lakukan proses nomor 7 hingga setiap helai daun sawi putih terbalurkan saus. Tempatkan sawi putih ke dalam wadah kedap udara. Setelah sawi putih ditempatkan di wadah yang kedap udara, kemudian disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung dan pada keadaan suhu normal. Diamati selama 2 hari. Jika sudah melalui proses fermentasi selama 2 hari, kimchi bisa ditaruh di lemari es agar proses fermentasi berjalan lebih lambat. Kimchi adalah hasil dari fermentasi anaerobik di mana mikroorganisme seperti Lactobacillus berkembang biak dalam lingkungan tanpa oksigen. Proses fermentasi ini mengubah karbohidrat dalam sayuran menjadi asam laktat yang memberikan rasa asam pada kimchi. Selain itu, kimchi mengandung sejumlah besar vitamin, serat, dan probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan serta memiliki sifat antioksidan yang berperan dalam meningkatkan kekebalan tubuh.
kimchi difermentasi, kimchinya memiliki tekstur yang lebih lembut, terus lebih elastis, dan rasanya yang berubah dari segar menjadi asam dan pedas. Kemudian warna kimchi yang tadinya merah pekat berubah karena pengaruh bubuk cabai yang digunakan dalam pembuatannya. Terus kimchi yang sudah difermentasi memiliki aroma yang khas dan cenderung tajam. Jadi jika dibandingkan hasil fermentasi kimchi buatan kelompok kami dengan fermentasi kimchi yang ada di pasaran, mungkin rasanya akan berbeda. Kemudian tekstur dan baunya juga berbeda. Kalau misalnya punya kita terhitung 7 hari ini, baunya lebih asam dan menyengat karena kita melakukan fermentasi selama 2 hari, kemudian kita taruh di kulkas selama 5 hari ini. Jadi kalau misalnya dia ditaruh di kulkas, fermentasinya akan terhambat dan jadinya lebih awet setelah ditaruh di kulkas, dan tidak terlalu asam karena selain suhu yang mempengaruhi ada waktu fermentasi. Jadi jika kita fermentasi terlalu lama, maka rasanya dan baunya akan lebih menyengat dibanding dengan waktu cepat. Jadi kita hanya memakai 2 hari fermentasi, kemudian kita aweti di dalam kulkas. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu fermentasi kimchi adalah proses perubahan sifat fisik dan sifat kimia dari bahan makanan. Selama fermentasi kimchi, mikroorganisme yang ada di dalam komponen-komponen sayuran akan mengubahnya menjadi asam laktat, sehingga memberikan rasa asam dan dapat memperpanjang umur penyimpanan kimchi.